Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Universitas Nusa Mandiri. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan mengandung beberapa arti, yaitu perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses. Perencanaan dapat diartikan sebagai penetapan tujuan dan sasaran. Perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan tindakan. Perencanaan dapat diartikan untuk mengkaji cara terbaik, dan perencanaan juga merupakan tujuan untuk mencapai hasil akhir. Aspek utama yang harus ada dalam sebuah perencanaan. Yang pertama, menyangkut masa yang akan datang. Jadi, sebuah perencanaan harus mempunyai target yang akan dicapai pada masa mendatang. Dan yang kedua, perencanaan harus menyangkut tindakan. Dalam sebuah perencanaan harus menyangkut tindakan-tindakan nyata yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, perencanaan memiliki serangkaian tindakan pada masa yang akan datang yang akan diambil oleh perencana itu sendiri. Kemudian, perencanaan mempunyai peranan penting. Yang pertama, untuk mengkoordinasikan usaha-usaha. Yang kedua, untuk mengatasi perubahan. Yang ketiga, untuk pengembangan manajer. Yang keempat, untuk pengembangan standar kinerja. Dan yang terakhir adalah perencanaan mengurangi ketidakpastian. Sedangkan jenis-jenis perencanaan ada 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Yang kedua, perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Yang ketiga, perencanaan sekali pakai dan perencanaan tetap. Secara garis besar, perencanaan digambarkan sebagai berikut. Perencanaan strategis dirancang untuk mencapai tujuan organisasi yang luas, yaitu untuk melaksanakan misi yang merupakan satu-satunya alasan kehadiran organisasi tersebut. Kelebihan dari rencana strategis adalah manajer dapat menentukan tujuan secara jelas dan metode pencapaiannya. Yang kedua, membantu manajer mengantisipasi permasalahan sebelum muncul dan memecahkannya sebelum menjadi lebih buruk lagi. Yang ketiga, membantu manajer mengenal peluang yang mengandung risiko dan peluang yang aman dan memilih di antara kedua peluang yang ada. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan deviasi dan kejutan yang tidak menyenangkan karena sasaran, tujuan, maupun strategi untuk penelitian yang sama. Yang keempat, memperbesar kemungkinan untuk membuat keputusan yang tahan menghadapi ujian waktu. Yang kelima, bantu manajer mengenal peluang yang mengandung risiko dan peluang yang aman dan memilih di antara peluang yang ada. Kelemahan dari rencana strategis adalah bahaya terciptanya birokrasi besar para perencana yang dapat menghilangkan hubungan dengan produk dan pelanggan perusahaan. Yang kedua, kadang-kadang perencanaan strategis cenderung membatasi organisasi pada pilihan yang
paling rasional dan bebas resiko. Berbicara tentang rencana operasional, perencanaan ini mendeskripsikan tentang bagaimana rencana strategis itu dilaksanakan. Perencanaan operasional terdiri dari rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan ditinggalkan manakala tujuan tersebut telah dicapai. Perencanaan sekali pakai terdiri atas program yang mencakup serangkaian aktivitas yang relatif luas, proyek yang merupakan bagian program yang lebih kecil dan mandiri. Setiap proyek akan menjadi tanggung jawab dari setiap individu yang ditunjuk dan diberi sumber daya spesifik dan dalam batas waktu tertentu. Sedangkan anggaran, yaitu sumber daya keuangan yang disediakan untuk kegiatan tertentu dalam waktu tertentu pula. Kemudian, rencana tetap merupakan pendekatan yang sudah dilakukan untuk menangani situasi yang terjadi berulang dan dapat diperkirakan. Perencanaan ini terdiri atas kebijakan yang merupakan suatu pedoman umum dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, prosedur standar yang memberikan seperangkat petunjuk mengenai detail untuk melaksanakan urutan tindakan yang sering kali terjadi sebagai implementasi dari kebijakan. Kemudian, yang ketiga adalah peraturan. Peraturan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Proses perencanaan. Perencanaan sebagai suatu proses merupakan suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam perencanaan terkandung suatu aktivitas-aktivitas tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan. Menurut Allen, perencanaan terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh seorang manajer untuk berpikir ke depan dan mengambil keputusan saat ini, yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang. Kemudian, proses penyusunan perencanaan terdiri dari merumuskan misi dan tujuan. Setelah merumuskan misi dan tujuan, proses penyusunan perencanaan juga harus memahami keadaan saat ini. Setelah memahami keadaan saat ini, penyusunan perencanaan juga harus mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan, sehingga proses penyusunan perencanaan akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aktivitas-aktivitas yang ada dalam proses perencanaan terdiri dari perakiraan, penetapan tujuan, pemrograman, penjadwalan, penganggaran, pengembangan prosedur, dan penetapan dan interpretasi kebijakan. Perakiraan merupakan suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah diketahui. Penetapan tujuan merupakan suatu aktivitas
untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan. Pemrograman merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan langkah-langkah utama yang diperlukan unit dan anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah dan urutan serta pengaturan setiap langkah tersebut berkaitan dengan penjadwalan yang merupakan penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan. Penganggaran berkaitan dengan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu. Pengembangan prosedur merupakan suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan. Sedangkan penetapan dan interpretasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi yang mana manajer dan bawahannya akan bekerja. Terdapat berbagai macam pendekatan-pendekatan yang dapat dipergunakan dalam proses penyusunan perencanaan. Pendekatan-pendekatan tersebut diantaranya adalah pendekatan inside out and outside in, pendekatan top down and bottom up, dan pendekatan kontingensi. Pendekatan inside out merupakan perencanaan yang memfokuskan pada apa yang telah dilakukan, namun terus mengusahakan untuk melakukan yang terbaik yang dapat dilakukannya. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk menjadikan organisasi lebih aktif dan membantu pemanfaatan sumber daya yang lebih baik lagi. Sedangkan perencanaan outside in mencoba menganalisa lingkungan eksternal dan membuat perencanaan untuk mengeksploitasi kesempatan-kesempatan dan meminimalisir permasalahan yang terjadi. Pendekatan perencanaan top down. Di sini, manajer puncak menentukan tujuan secara luas dan kemudian memperbolehkan manajer tingkat bawah untuk membuat perencanaan dengan batas tersebut. Sedangkan perencanaan pendekatan bottom up merupakan perencanaan yang dikembangkan pada tingkat yang lebih bawah tanpa ada batasan tertentu, sehingga secara teratur melewati hierarki tersebut ke tingkat manajer puncak yang dikombinasikan antara keduanya sehingga akan menghasilkan perencanaan yang lebih efektif. Kemudian, pendekatan perencanaan yang terakhir adalah kontingensi. Pendekatan ini mencoba untuk selalu menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan lingkungan, baik secara eksternal maupun internal. Efektivitas perencanaan. Efektivitas perencanaan sangat berperan penting dalam tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pimpinan harus mempunyai rencana strategis yang lebih matang agar perencanaan dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
berkaitan dengan efektivitas, tidak lepas pula dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam organisasi. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah penolakan dari dalam diri perencana ataupun manajer terhadap penetapan tujuan dan pembuatan rencana. Yang kedua, keengganan yang lazim dari anggota organisasi untuk menerima rencana karena perubahan yang akan ditimbulkan oleh rencana yang sudah ditetapkan. Alasan manajer ragu ataupun gagal dalam menetapkan tujuan organisasi adalah keengganan melepaskan tujuan alternatif, ketakutan akan kegagalan, minimnya pengetahuan tentang organisasi, minimnya pengetahuan tentang lingkungan, dan kurangnya rasa percaya diri dari seorang manajer. Sehingga alasan-alasan ini harus terus diminimalisir agar tidak terjadi keraguan ataupun kegagalan dalam menetapkan tujuan organisasi. Kemudian, terdapat 3 alasan mengapa anggota organisasi dapat menolak perubahan-perubahan yang akan terjadi. Yang pertama adalah ketidakpastian mengenai sebab dan akibat dari perubahan tersebut. Yang kedua, keengganan untuk melepaskan keuntungan yang ada. Yang ketiga, kesadaran akan kelemahan dalam perubahan yang diusulkan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka penting bagi seorang manajer puncak maupun manajer yang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih konkret. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah memberikan pelatihan dan bimbingan mengenai cara untuk mencapai tujuan. Yang kedua, penghargaan dan imbalan atas tercapainya tujuan tersebut. Yang ketiga, memberikan tanggapan yang membangun serta menunjang apabila tujuan seringkali tidak tercapai. Kemudian, langkah-langkah dalam menghadapi penolakan terhadap perubahan dapat dilakukan melalui keterlibatan para tenaga kerja dan pihak-pihak berkepentingan dengan organisasi dalam proses perencanaan. Yang kedua, memberikan informasi yang lebih banyak kepada para tenaga kerja mengenai rencana dan akibat yang akan timbul dari rencana tersebut. Yang ketiga, mengembangkan suatu pola perencanaan yang lebih efektif. Yang keempat, menyadari akan dampak dari perubahan yang diusulkan terhadap para anggota dan memperkecil kekacauan yang tidak perlu. Dari langkah-langkah tersebut, diharapkan organisasi dapat merencanakan rencana strategis ataupun rencana operasional yang lebih efektif, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.